Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Agustiawan dengan NBI 14220000127. Di sini saya akan mempresentasikan PPT tentang investment casting. Yang pertama yaitu pengertian investment casting. Investment casting adalah proses pengecoran dengan pola yang terbuat dari lilin dan dilapisi dengan bahan tahan panas sebagai cetakan. Lilin kemudian dilelehkan sebelum menuang ke cairan. Istilah investment berasal dari kata invest yang berarti melapisi sepenuhnya. Hal tersebut mengacu pada lapisan bahan tahan panas atau api di sekitar pola lilin. Kemudian yang kedua itu prinsip kerja investment casting. Proses pembentukan cetakan, di mana cetakan dibuat dari pasir cetak atau sand casting, diawali dengan pembuatan model atau pattern, dan untuk model yang dipakai dalam proses ini ialah dipilih dari bahan-bahan yang memiliki titik cair sangat rendah, misalnya lilin atau wax. Ini digunakan dalam berbagai pembuatan model dengan bentuk yang sangat rumit. Dalam proses ini, model dibentuk dengan bahan lilin, selanjutnya dilapisi dengan bahan pelapis seperti etil atau sodium silikat untuk menghaluskan permukaan model. Kemudian model ini ditempatkan atau invested di dalam bahan cetakan seperti resin yang selanjutnya dikeringkan melalui pemanasan. Proses pengeringan dengan pemanasan dari 1000 derajat Celcius sampai 1100 derajat Celcius ini akan mengakibatkan lilin sebagai model pattern ini menjadi lumer dan mengalir melalui pori-pori bahan cetakan sehingga membentuk rongga sesuai dengan bentuk produk yang diinginkan. Kemudian pemanasan dilanjutkan sampai 10.000 derajat untuk mengeraskan cetakan tersebut. Yang selanjutnya itu gambar alat investment casting. Di bagian kiri di sini merupakan alat dari investment casting, di mana yang pertama di sini ada sepur, yaitu tempat untuk menuang cairan logam. Yang kedua runner, itu saluran turun menuju gating system. Kemudian wax gating system atau saluran masuk menuju wax. Di sini wax gating systemnya, wax pattern atau lilin polanya dari sebelah sini. Kemudian keramik cell, cangkang keramik yang akan membentuk cetakan. Dimana cangkang inilah yang nanti diisi logam cair. Kemudian ada flash, ada untuk keramik. Di sini kemudian ada keramik slurry atau bubur keramik yang akan membentuk cangkang, dan holocramic cell, cangkang keramik yang berongga yang siap untuk penuangan. Ini merupakan ada cetakan yang siap untuk dituang, mana molten metal akan dituang ke dalam sini dan membentuk barang sesuai pola. Kemudian langkah-langkah proses investment casting. Di sini ada 7 langkah. Dan yang pertama yaitu pola lilin dibuat. Setelah pola lilin dibuat, kemudian ditempelkan pada saluran turun sehingga membentuk pohon pola. Kemudian pohon pola dilapisi dengan lapisan tipis bahan tahan api, keramik atau keramik itu tadi. Dan saluran cetakan terbentuk dengan menutup pola yang telah dilapisi tersebut dengan bahan tahan api sehingga menjadi kaku. Dan langkah yang kelima yaitu cetakan dipegang dalam posisi terbalik, kemudian dipanaskan sehingga lilin meleleh dan keluar dari cetakan. Bisa dilihat di sini lilinnya mengalir turun ke bawah sehingga membentuk cetakan.
Langkah yang keenam, cetakan dipanaskan kembali dalam suhu tinggi sehingga semua kotoran terbuang dari cetakan dan semua logam cair dapat masuk ke dalam bagian-bagian yang rumit disebut proses preheating. Untuk langkah yang terakhir, yaitu setelah logam cair dituangkan dan membeku, cetakan dipecahkan dan coran dilepas dari seluruhnya. Selanjutnya yaitu ciri dan persyaratan cetakan keramik dan investment. Yang pertama, memiliki kekuatan yang cukup pada temperatur rendah dan mampu tidak menyatu dengan pola lilin. Yang kedua, memiliki kekuatan pada temperatur tinggi agar mampu menahan beban dari logam cor. Yang ketiga, tahan terhadap goncangan termal agar tidak jadi retak selama logam cair dituangkan. Yang keempat, cetakan harus memiliki kestabilan kimia yang tinggi sehingga komponen individunya tidak mudah rusak pada temperatur tinggi. Yang kelima, cetakan harus memiliki reaktivitas rendah terhadap logam cair agar hasil baik. Yang keenam, cetakan harus memiliki permeabilitas dan konduktivitas yang cukup agar transfer panas berjalan baik. Yang terakhir adalah bahan keramik harus mudah dilepas dan produk coran selama pembekuan. Selanjutnya itu keunggulan investment casting. Yang pertama, dapat membuat produk dengan bentuk yang rumit. Yang kedua, dimensi produk yang baik, sangat presisi tanpa finishing, yang halus, tidak memiliki parting line, hanya diperlukan sedikit permesinan, dapat memproduksi banyak produk dalam satu kali proses pengecoran. Selanjutnya itu kekurangan dari investment casting. Yang pertama, biaya pembuatannya tinggi atau mahal. Yang kedua, hampir tidak dapat didaur ulang keramik karena setelah pembongkaran keramik dipecah hingga tidak bisa digunakan lagi. Yang ketiga, sulit untuk membuat produk yang memiliki inti. Yang keempat, terbatas untuk pengecoran produk berukuran kecil. Dan produk hasil di bagian kiri di sini ada gambar beberapa contoh produk hasil casting. Beberapa contoh produk hasil pengecoran investment casting adalah impeller, sambungan pipa, komponen mesin turbin, perhiasan, alat penguat gigi, dan lain sebagainya. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.